Salam, selamat pagi buat anak-anak semanti, siswa-siswi yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah bagi kita. Kali ini khusus untuk kelas 11, kita belajar dengan tema yang sama minggu yang lalu, hanya dalam materi yang berbeda. Kali ini kita belajar tentang dua hal, yaitu bentuk dan fungsi keluarga. Silakan buka Alkitabnya. Masing-masing di rumah, silakan buka Alkitabnya dan Pak Guru akan bacakan buat kita semua. Dasar Alkitab kita kali ini yaitu terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 29. Begini firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Dasar Alkitab yang lain adalah dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Begini firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Masih pada kitab Efesus yang sama, pasal 6 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Inilah yang menjadi dasar kita untuk belajar tentang bentuk dan fungsi keluarga pada tatap muka kedua kali ini. Secara umum, bentuk keluarga ada dua. Satu, yang disebut dengan keluarga inti. Yang dimaksud keluarga inti adalah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya. Artinya, ini adalah keluarga kecil. Ini salah satu bentuk keluarga secara umum yang kita ketahui. Kemudian bentuk keluarga yang lain yang kita ketahui adalah biasa kita sebut dengan keluarga besar. Bukan yang badannya yang besar-besar, tapi maksud keluarga besar adalah kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek, nenek yang sama, termasuk keturunan dari masing-masing istri dan suami. Sama seperti dengan gambar yang di sebelah ini, bisa dilihat di situ, yang di atas itu adalah gambar keluarga inti, hanya terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya. Sedangkan yang di bawah itu adalah keluarga besar, walaupun ada badannya yang besar-besar.
Kemudian kita lihat apa sih fungsi keluarga itu? Ada beberapa yang bisa kita pelajari dari fungsi keluarga. Pertama, keluarga memiliki fungsi pendidikan. Artinya, lingkungan pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Pergaulan antara orang tua dan anak-anak yang diliputi rasa cinta kasih, ketentraman dan kedamaian akan menciptakan anak yang mampu berkembang ke arah kedewasaan yang wajar. Dalam keluarga, segala sikap dan tingkah laku orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Jadi, sebagai orang tua juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya karena itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak selanjutnya. Itu salah satu fungsi keluarga sebagai fungsi pendidikan. Berikutnya, fungsi keluarga yang lain adalah fungsi sosial. Artinya, keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia atau seorang anak. Tempat individu belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Masing-masing individu saling mempelajari dan memperhatikan keinginan-keinginan anggota keluarga lain. Mereka belajar bekerja sama dan saling membantu. Pengalaman interaksi sosial dalam keluarga ikut menentukan cara-cara bertingkah laku di masyarakat. Nah, itu juga bagaimana anak membangun hubungan dengan orang lain di masyarakat itu tergantung dari keluarga. Inilah fungsi sosial yang dimaksud. Kemudian fungsi keluarga yang lain adalah fungsi afeksi dan rekreasi. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu kasih sayang. Kebutuhan ini dapat dipenuhi di dalam keluarga. Apabila kasih sayang dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kepuasan sehingga timbul perasaan lebih nyaman tinggal di rumah daripada di luar. Keluarga menjadi tempat rekreasi bagi setiap anggotanya. Nah, ini juga bagaimana anak-anak itu tinggal di rumah, nyaman di rumah. Itu tergantung bagaimana mengelola keluarga. Fungsi yang lain adalah fungsi ekonomis. Artinya, keluarga memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya, seperti mencukupkan makan, pakaian, tempat tinggal, juga mencari nafkah, merencanakan apa yang akan dilakukan nanti, dan belanja apa yang perlu, yang tidak. Ini adalah fungsi ekonomis. Berikutnya, fungsi pengaturan seksual. Kebutuhan akan hubungan intim merupakan satu kebutuhan biologis setiap manusia. Keluarga adalah satu-satunya tempat hubungan intim yang direstui Allah, yaitu antara suami dan istri. Jadi, hanyalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, itulah tempat yang sah yang Tuhan izinkan untuk memenuhi kebutuhan biologis ini. Tidak boleh di tempat yang lain. Kemudian fungsi reproduksi. Maksudnya adalah keluarga adalah tempat terjadinya multiplikasi manusia untuk melangsungkan kehidupan suatu masyarakat atau bangsa demi kesinambungan generasi manusia. Keluarga berfungsi untuk menghasilkan anggota sebagai penerus bagi kehidupan manusia. Inilah fungsi memberi keturunan
supaya tidak terputus keturunan. Itu fungsi keluarga. Fungsi perlindungan dan pemeliharaan. Keluarga berfungsi sebagai perlindungan dan pemeliharaan terhadap semua anggota keluarga, baik kebutuhan jasmani, sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan pendidikan. Itu didapat dari keluarga. Berikutnya, fungsi status sosial. Status sosial pada masa yang lampau diturunkan secara otomatis. Namun pada masa sekarang ini, hal itu sudah hampir hilang. Orang tua akan mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya. Hal ini berkaitan dengan statusnya. Status seseorang individu bisa berubah karena perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang. Itu saja materi kita pada pertemuan kedua kali ini untuk kelas 11. Bisa disimak baik-baik, dibuka kembali, dan bisa dikerjakan LKPD yang sudah Pak Guru sediakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.